Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan telah rancangan bagi kita adalah yang terbaik. Dalam seminggu ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan biarlah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari bawa jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Rindukan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Rindukan untuk kita bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Rindukan kuasa-Nya dinyatakan pagi hari ini. Tanggalkan segala beban yang ada di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah menyembah Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang padamu Bapa pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Inilah kesukaan kami. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu. Merasakan jamahan-Mu. Merasakan kuasa-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya.
kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Kuasai kami Tuhan, kuasai ruangan ini. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dan kami serahkan sepenuhnya di dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan salam yang terbaik untuk samping kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari umat pilihan Tuhan yang setiap hari kita benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan.
dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu kita diberkati dan dilimpahi, dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyala bagiku, bangga cinta tersedia bagiku. Bapakmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan itu. Kasih setiamu nyata bagiku, bangga jika tersedia bagiku. Bapakmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan yang akan memberkati hidup kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pengharapan, dan Allah yang menjadi jawaban atas hidup kita. Pagi hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Kesetiaannya sudah dibuktikan dengan memberikan hidupnya di atas kayu salib. Apa yang menjadi bebanmu pagi hari ini, mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
anugerahnya begitu limpah dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah sekalipun Dia meninggalkan hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan Yesus, Kau segalanya, segalanya bagi kita. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Akan mencapai Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Hanya Kau Yesus, Kau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku.
Tuhan. Biarkan sihir menaikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Di atas kayu salib, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Di atas kayu salib, kutuk itu sudah terpatahkan. Di atas kayu salib, kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini, mari bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu, pemulihan, kesembuhan, mintalah kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan terjadi pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jiwa muka yang sedang sakit, keluarga muka yang sedang berantakan, kehidupan ekonomi muka yang tidak sedang baik-baik saja, kesehatan muka yang sedang tidak baik-baik saja. Mari pagi hari ini bawalah di hadapan Tuhan. Segala pergumulan hidupmu, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkannya. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita. Yesus, haleluya. Percaya
Allah yang ajaib, Allah sumber pengharapan dan kekuatan kami, Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini. Firman-Mu membebaskan kami, Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami, dan kami percaya bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibirnya, kuasai ya Tuhan setiap pikiran dan hatinya, supaya apa yang dia sampaikan kepada kami semua itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sebenarnya saya sudah sangat rindu untuk berbagi, untuk sharing akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Tetapi karena ada banyak undangan yang saya harus hadiri, sehingga membuat saya tidak hadir untuk berbagi, untuk sharing kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kemarin waktu hari Rabu saya diundang di lapas untuk berbagi firman Tuhan, dan nanti juga hari Selasa saya juga diundang untuk hadir untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, dari sekian banyaknya undangan yang sudah saya ikuti, sekarang saatnya saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Tapi ini khususnya untuk kaum pria. Saya mau undang kaum pria usia 20 tahun ke atas ya, Ibu Gembala, untuk mengikuti ibadah PMM. 19 tahun ya, minimal 19 tahun, untuk kita sama-sama mengikuti ibadah VMM. Ini khusus kaum pria, untuk kita sama-sama mengikutinya di hari Selasa pukul 7 malam. Dan sekali lagi saya mengundang kaum pria untuk kita yuk sama-sama hadir di dalam acara VMM tersebut. Akan ada banyak keseruan di sana Bapak Saudara. Ada yel-yel yang sangat menarik. VMM, yes, 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 and yes, gitu ya? Begitu bukan? Begitu nggak Pak Purba? Begitu? Salah Pak. Itu yel-yel sign ya. Itu nadanya sign. Aduh, mohon konsentrasi saudara ya. Yel-yelnya VMM, yes, 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 and yes, begitu bukan? Bukan, itu yel-yel sign man. Ya, kalau yel-yel VMM itu VMM, yes, 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 gitu. Jadi kelihatan lakinya. Sekali lagi, yuk, saudara-saudara yang berusia 19 tahun ke atas, yuk kita sama-sama datang di ibadah VMM yang akan dilaksanakan di hari Selasa. Baik, sekarang saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini dengan satu tema yang menurut saya sederhana, tapi semua kita membutuhkan hal ini, khususnya yang mungkin sedang ada di fase yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Satu tema yang menarik adalah setia untuk menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita sama-sama baca 3, 2, 1. Setia untuk menyembuhkan dan memulihkan. Setia ini dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga di dalam pengerjaan atau karyanya, di dalam melakukan kesetiaan, kita memperoleh yang namanya kesembuhan dan yang namanya pemulihan. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membuka telepon genggam kita, untuk kita membuka Alkitab berbentuk digital ataupun ada yang berbentuk buku. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat membacanya secara bergantian. Saya di ayat 17
dan nanti direspon oleh Bapak Ibu Saudara di ayat 18 sampai tiba di ayat 22. Mazmur pasal 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 3, 2, 1. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 3, 2, 1. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 3, 2, 1. Biarlah mereka mempersembahkan bersyukur dan menceritakan perjalanan-perjalanannya bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, menurut saya dari teks Alkitab yang baru saja kita baca di dalam Mazmur pasal 107 ini sederhana untuk kita pahami. Dan saya akan coba berbagi tentang latar belakang dari teks yang baru saja kita baca. Saya mencatat di sini bahwa Mazmur pasal 107 itu ditulis dalam konteks umat Tuhan, atau lebih jelasnya lagi adalah bangsa Israel yang telah mengalami kesesakan dalam pembuangan. Akibat apa, Bapak Ibu Saudara? Akibat dosa dan ketidaktaatan mereka sendiri. Lalu diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka berseru kepada Dia. Jadi kelompok orang-orang yang bodoh karena pemberontakan. Di dalam ayat 17 sampai ayat 22 ini bukan menunjuk kepada bangsa kafir, melainkan kepada umat Allah sendiri yang hidup dalam dosa dan akibatnya mereka menerima konsekuensi dari keberdosaan mereka. Nah, lalu dilanjut. Ini sejalan dengan keseluruhan pesan Mazmur pasal 107, yakni refleksi syukur umat Israel karena kesetiaan Allah. Mereka diselamatkan kembali dari keadaan sengsara, kemungkinan besar setelah pembuangan di Babel. Meskipun mereka jatuh berulang kali, Allah tetap setia untuk memulihkan keadaan mereka. Yang menjadi alasan atau penyebab umat Allah atau bangsa Israel berontak kepada Allah atau mengalami kesengsaraan itu karena ketidaksetiaannya, Bapak Ibu Saudara. Tentu ada banyak tentang bangsa Israel yang seringkali kita dengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali mereka gagal, seringkali mereka berontak. Padahal mereka adalah bangsa yang spesial, Bapak Ibu Saudara. Dari sekian banyaknya bangsa di muka bumi ini, teks Alkitab mencatat bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah. Tetapi apa yang menjadi respon oleh bangsa Israel? Berjalannya waktu, bangsa Israel berontak kepada Allah. Sehingga akibat pemberontakan yang mereka lakukan mengakibatkan kebinasaan terhadap hidup mereka sendiri. Akhirnya pemberontakan yang mereka lakukan membuat mereka hidup menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita beralasan kita sulit untuk setia. Betul? Seringkali kita beralasan sulit untuk setia. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Allah bekerja atas hidup kita, ketika kita mau taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, kita dapat mencapai kesetiaan yang sejati. Sama halnya seperti bangsa Israel. Saya percaya kalau bangsa
Israel mau saja ngikut apa kata Tuhan, mereka tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Saya percaya, karena mereka adalah umat yang paling spesial dari antara umat-umat yang lainnya. Yang dimana ada banyak karya-karya Allah yang telah Ia nyatakan di dalam umat Israel. Pernah dengar ketika umat Israel dikejar oleh bangsa Mesir, sehingga Musa memimpin akan perjalanan mereka untuk membelah laut, apa itu? Laut Teberau. Nah, apakah itu kemampuan yang dimiliki oleh Musa? Tidak. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Allah sendiri yang dinyatakan melalui hamba-Nya, Musa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau bukan karena kebebalan yang dimiliki oleh bangsa Israel, saya rasa mereka akan mengalami yang namanya kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tetapi di dalam teks ini kita melihat proses atau dinamika kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel di dalam pemberontakan mereka, sehingga mereka mengalami yang namanya kesengsaraan, mereka mengalami yang namanya kesakitan, kebingungan. Tetapi apa yang mengakibatkan? Itu mereka sendiri, ketidaktaatan mereka. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, saudara yang mempunyai anak, ketika anak saudara tidak mau mentaati akan perintah-perintah orang tua yang benar, apa yang mereka dapatkan? Bukankah kehancuran? Contoh sederhana, saudara mengingatkan anak saudara, jangan keluar-keluar malam sampai tengah malam. Dan singkat cerita anak saudara tidak mematuhinya. Dan apa yang ia dapatkan? Kurang tidur. Terus berjalannya waktu, beliau pasti akan sakit. Betul? Sehingga dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa terkadang apa yang kita alami, rasa sakit yang kita alami, itu diakibatkan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Sama halnya seperti bangsa Israel di dalam konteks Mazmur pasal 107 ini, bukan karena Tuhan iseng membawa mereka masuk di dalam lembah kekelaman, bukan. Tetapi karena pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Tuhan, sehingga mereka mengalami penderitaan. Nah, kembali lagi di dalam tema setia untuk menyembuhkan dan memulihkan. Saya akan lanjut di dalam slide selanjutnya. Rasanya kita agak bertanya-tanya, apa sih setia? Memulihkan dan menyembuhkan, bukankah itu sesuatu hal yang sama? Sepertinya. Tetapi sini saya ingin berbagi tentang apa yang saya tulis di dalam teks ini. Penyembuhan itu lebih fokus pada proses biologis untuk pulih dari luka fisik. Sedangkan pemulihan adalah proses yang lebih luas yang mencakup pemulihan fungsi dan kesejahteraan secara keseluruhan, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa penyembuhan itu lebih fokusnya kepada luka yang ada di dalam fisik kita. Tetapi pemulihan itu lebih luas definisinya, artinya atau maksudnya. Ada beberapa contoh kasus yang ingin saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini. Ada gambar yang menunjukkan sedang mengalami kesakitan secara fisik. Yang itu tuh, yang 3 orang. Terus ada gambar hati yang luka. Ada gambar pergaulan yang buruk. Ini nih, yang ini. Pergaulan buruk. Ada, ini bukan utang, tapi saya dapat gambarnya seperti ini. Jadi bukan bermaksud saya bilang ini utang, tapi kemerosotan ekonomi di dalam keluarga kita,
atau kehidupan kita atau usaha kita. Lalu ada juga gambar yang pertengkaran antar keluarga. Kita di dalam keluarga sebagai suami istri ada. Dan saya tadi nggak tahu, worship leader tadi tiba-tiba menjelaskan apa yang saya cantumkan di sini semua. Menyebutkan, tadi disebutkan ada sakit penyakit di dalam fisik, ada luka batin, tapi kurang ada satu tadi pergaulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan begini. Di dalam penciptaan Allah pada mulanya, yang seperti ini gak ada. Pergaulan rusak, ekonomi merosot, pertengkaran keluarga, sakit penyakit, sakit hati, tidak ada. Ini tidak ada di konsepnya ciptaan Tuhan. Tidak ada. Jadi mau kita sama-sama sepaham akan hal ini, bahwa kasus-kasus ini tidak ada di dalam konsepnya Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya gimana? Siapakah yang mengakibatkan hal ini untuk kita alami? Ya kita sendiri. Manusia sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang buruk atas hidup kita, saudara. Tidak pernah. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera untuk kita. Oleh sebab itu, kita sepakat ya, bahwa ada perbedaan yang kita sama-sama ketahui di dalam kata penyembuhan dan pemulihan. Karena kalau bicara tentang ekonomi yang merosot, seringkali kita menggunakan bahasa semoga ekonominya pulih ya. Betul tidak? Bukan semoga ekonominya sembuh ya, bukan. Sembuh lebih sering kita gunakan di dalam kondisi fisik yang terluka. Misalnya kecelakaan, terus ada luka-luka. Kita sebutkan, kita bilang semoga lekas sembuh ya. Tapi ada juga yang mengatakan semoga lekas pulih. Gitu. Jadi ya kita sebut aja 11-12 Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, kasus-kasus yang ada di slide ini bukan karyanya Tuhan. Ini akibat dari kita sendiri. Tetapi ada beberapa faktor juga Bapak Ibu Saudara. Ada juga faktor yang berasal dari iblis mungkin yang mencobai kita. Ya, mencobai kita. Dan ada juga dari diri kita sendiri yang mungkin berawal dari Islam, sehingga mengakibatkan pertengkaran keluarga, sakit penyakit, sakit hati, pergaulan buruk, kemerosotan ekonomi. Ada banyak. Ya kalau tentang sakit penyakit mungkin kita kurang fokus untuk menjaga kesehatan kita. Sakit hati mungkin seringkali kita berbagi hati, dengan gampang kita berbagi hati kepada orang lain. Ini untuk anak-anak muda. Seringkali kita mungkin ya, tapi saya percaya di jemaat GKPB Kuningan gak ada jemaat lain. Anak-anak muda, bukankah kita lihat anak-anak muda di luar sana yang dengan mudahnya berbagi hati. Endingnya apa? Udah sakit hati. Gitu. Lalu pergaulan buruk, ini juga masih tetap di dalam konteks anak muda. Awalnya lihat-lihat dulu, ujung-ujungnya jadi bos dia. Ya, awalnya lihat-lihat dulu, ujung-ujungnya dia jadi premannya. Dia yang paling disegani di situ. Terus kemerosotan ekonomi. Ya, coba-coba dulu. Apa ya sederhananya? Judi. Bukan judika, bukan. Tapi judi ya. Judi online, judi offline. Ada judi offline? Ada. Judi offline itu dimana ngumpul, terus main judi offline. Kalau judi online, kita bisa pasang di HP miring. Mungkin kita berawal dari coba-coba dari Ibu Saudara. Akhirnya menghasilkan kemerosotan ekonomi, pertengkaran keluarga. Ya, mungkin karena kita sibuk dengan telepon genggam kita, sehingga kita kurang perhatian kepada suami kita atau istri kita, bahkan anak-anak kita.
dan menghasilkan apa? Pertengkaran. Betul? Kalau betul bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Oleh sebab itu, sekali lagi, marilah kenali apa yang menjadi kebobrokan dalam diri kita, atau sakit, penyakit, pergumulan yang kita alami. Jangan bilang itu, aduh Tuhan, ini dari Tuhan. Tuhan, Kau mengizinkan. No. Coba kenali, coba pahami situasi itu. Apakah itu benar-benar dari Tuhan yang untuk membentuk kita, untuk melatih otot-otot rohani kita, atau dari kita sendiri, atau dari iblis yang mencoba dipakainya orang lain untuk mengganggu kita? Ada beberapa faktor, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi 3 poin di dalam kesempatan hari ini untuk kita sama-sama bagaimana kerendahan hati membuka pintu pemulihan emosi kita. Di dalam poin yang pertama, saya menuliskan di sini mengakui akar dari masalah yang sesungguhnya. Apa Bapak Ibu Saudara? Mengakui akar dari masalah yang sesungguhnya. Artinya begini, tapi sebelum itu saya mau ngajak kita, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dari ayat 17 sampai ayat 18. Demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Itu yang dikatakan di dalam ayat 17 dan ayat 18. Mengakui akar dari masalah yang sesungguhnya itu adalah di mana kita mencari tahu apa sih yang mengakibatkan saya seperti ini. Apa sih yang mengakibatkan keluarga saya bertengkar? Apa sih yang mengakibatkan saya jatuh ke dalam pergaulan yang buruk? Itu perlu kita cari tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan sibuk merasa bahwa salah si A, salah si B, jangan. Sebelum kita menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri sendiri. Apakah karena berawalnya kita coba-coba sedikit demi sedikit, atau mungkin iblis yang sedang mengganggu akan kebenaran yang saudara miliki? Itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di dalam ayat 17 tadi dikatakan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, ketidakpengetahuan mereka akan kebenaran, atau pengabaian yang dilakukan mereka terhadap kebenaran, sehingga apa? Mereka dapatkan rasa sakit di dalam kehidupan. Itu perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya lanjut di dalam poin yang kedua. Saya tulis di sini, memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Saya akan bacakan teks Alkitab di dalam ayat 19 sampai ayat 20. Mohon Bapak Ibu Saudara untuk menyimaknya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika kita mengalami rasa sakit, baik secara fisik, baik secara mental, secara tidak langsung, pada umumnya kita butuh yang namanya pertolongan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Pertolongan yang mungkin berupa kuasa Allah, atau sederhananya begini, jika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit, misalnya sakit diabetes, kepada siapa Bapak Ibu Saudara datang? Kepada dokter atau kepada polisi? Dokter. Sama halnya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengalami yang namanya rasa sakit,
akan sangat tepat sekali kalau kita datang sama Tuhan. Sangat tepat sekali. Memang Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi saya percaya kuasanya bisa hadir, bisa nyata atas setiap kehidupan kita. Amin. Memang dia tidak hadir secara audible, aku akan menyembuhkanmu, tapi saya percaya di dalam ketersembunyiannya ia dapat melakukan hal-hal yang apa yang menjadi kebutuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik saja, minta tolonglah sama Tuhan. Jangan pada saat kita sedang sekarat, saat kita sedang berada di titik terendah, baru kita datang kepada Tuhan. Jangan. Tetapi datanglah ketika Roh Kudus menggelisahkan hati kita. Contoh sederhana, jika saudara saat ini sedang berada di dalam pergaulan yang buruk, anak muda, ketika Roh Kudus menggelisahkan hatimu, gerceplah. Datanglah, berserulah kepada Tuhan meminta pertolongan. Jangan sampai Roh Kudus tidak bersuara lagi atas hidup kita. Itu bahaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kerohanian kita mati. Kerohanian kita tidak lagi hidup. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, buat kita semua yang ada di tempat ini. Jikalau saat ini kita sedang berada di dalam fase yang tidak baik-baik saja, serulah kepada Tuhan, minta pertolongan. Keadaan yang mungkin membuat ekonomi saudara merosot, pergumulan pribadi, persahabatan, keluarga, usaha, dan yang lain-lain. Kalau dokter saja Tuhan dapat pakai untuk menyembuhkan rasa sakit yang kita alami, yang menerpa dalam kehidupan kita, lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan jauh lebih hebat dari dokter. Ya, psikolog itu jauh lebih hebat dari kita. Hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini jauh lebih hebat. Maksudnya Tuhan yang lebih hebat daripada setiap mereka. Oleh sebab itu, kita dapat datang melalui doa-doa kita, melalui tangisan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak kasus di muka bumi ini yang kita menemukan pada saat seseorang tahu bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, ia tidak mau datang sama Tuhan. Ia tidak mau datang sama Tuhan. Malah yang ia lakukan adalah berontak, dan berontak. Ada teman saya yang seperti itu. Ada. Apa yang dia lakukan? Malah terkesannya dia membenci Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Apa alasan dia untuk marah sama Tuhan? Saya berupaya untuk menasehati dia, untuk konseling dia, tapi dia tetap memilih gak mau. Jika pesan ini tersampai kepada Bapak Ibu Saudara, yang paling mendalam pesannya begini, Bapak Ibu Saudara. Jikalau Roh Kudus masih menggelisahkan hatimu di dalam kebobrokanmu, di dalam hal-hal yang tidak benar, yuk, gerceplah. Gercep. Jangan sampai iblis yang bertahan atas pikiran kita, hati kita. Itu akan sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat menyakitkan. Saya percaya kita semua ditegur oleh Roh Kudus. Saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan secara pribadi. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Lalu saya lanjut di poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saya tulis di sini mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah dialami.
Saya akan baca di dalam ayat 21 dan ayat 22. Mari saudara untuk sama-sama menyimaknya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorak. Mengapa dikatakan mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah kita alami? Siapa di sini yang pernah mengalami pengalaman hidup yang dulunya pernah sampai di titik terendah, tapi sekarang dia masih hidup? Ada? Ada? Buktinya sekarang masih hidup. Ya, buktinya sekarang masih bisa tersenyum. Itu tandanya bahwa kita sedang atau telah mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu tandanya, sekalipun kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan bekerja atas hidup kita sampai saat ini. Ya, oleh sebab itu, syukurilah kasih setia Tuhan yang telah kita alami. Bukan hanya saya yang mengalaminya, semua kita yang di sini ada yang pasti telah mengalaminya. Semua. Coba gini deh, supaya lebih meresapi. Ingat-ingatlah, di mana kamu berada di fase yang kamu merasa hapus nih, di titik terendah. Ingatlah, di mana kita merasa bingung, di mana kita merasa mentok, di mana kita merasa mungkin sampai ingin melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, bunuh diri. Betul? Ada kasus yang saat ini lagi viral, seorang mahasiswa kedokteran kalau nggak salah, yang bunuh diri. Anda dengar? Atau saya salah informasi? Saya kemarin waktu lagi prepare untuk persiapan khotbah, saya lagi scroll, saya menemukan ada seorang anak muda, mahasiswa kedokteran loh, bunuh diri. Tapi yang mengakibatkan dia bunuh diri, pembulian. Dia mentok. Dia merasa bahwa hidup ini tidak mungkin. Hidup ini hampa. Ada banyak orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mendukung akan kehidupan. Sehingga apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Itu adalah tindakan-tindakan yang benar-benar rohaninya lagi sudah tidak hidup. Mati rohaninya Bapak Ibu Saudara. Mati. Oleh sebab itu jangan sampai kita berada di fase ini, karena akan sangat sulit untuk kita untuk kita naik, mengembalikan atau menyalakan kembali kerohanian kita. Akan sangat sulit. Nah, mumpung saat ini kerohanian kita sedang menyala, saat ini mungkin saja sedang baik, yuklah, terus kita tingkatkan rohani kita, terus kita nyalakan, kita kobarkan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, mari kita sama-sama mensyukuri kasih setia Tuhan yang kita alami. Di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur pasal 107, dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya, apakah itu waktu yang singkat? Selama-lamanya, bukankah itu waktu yang kekal, yang tidak terukur? Nah, oleh sebab itu, ngapain kita meragukan lagi akan kesetiaan Tuhan? Nah, GKPB saat ini ada banyak menyampaikan tentang kesetiaan Tuhan. Minggu pertama membawa untuk pulang, minggu kedua untuk memerdekakan, dan minggu yang ketiga saat ini membawa untuk
pulih, untuk sembuh. Saya mau Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mengalami ini. Bapak Ibu Saudara kita sama-sama untuk mendapatkannya dari Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan ragukan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan ragukan. Kesetiaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu nyata. Kesetiaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dimana pada saat manusia hidup di dalam ketidaktaatan, sampai-sampai ia menyatakan karyanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita yang dulunya kita budak dosa, yang dulunya kita jauh dari kebenaran. Lalu apa yang membuat kita ragu akan kesetiaan Tuhan? Ya, sekali lagi, dulu Bapak Ibu Saudara, kita mencatat di mana kebobrokan manusia pada saat karya Yesus Kristus belum dinyatakan di kayu salib. Ada banyak kebobrokan manusia. Ada banyak hal-hal yang menyimpang dari hidup manusia. Sehingga ia apa? Yang menyatakan kasih setianya untuk mengorbankan nyawanya. Bukan berarti ia tidak dapat melakukan seperti apa yang dilakukan seperti momen atau zaman Nabi Nuh. Misalnya nih, ini Tuhan, maaf ini perumpamaan, ya bukan saya Tuhan ya. Ini perumpamaan, ini Tuhan. Lalu Tuhan melihat muka bumi itu berontak, ada banyak ketidakbenaran. Bisa nggak Tuhan menyatakan atau berkarya seperti zaman Nuh? Tuhan memilih satu orang untuk ia selamatkan, untuk menjadi generasi-generasi manusia selanjutnya. Lalu yang lainnya hangus dengan mendatangkan hujan. Berapa hari Bapak Ibu Saudara? 40 hari, 40 malam, ya, 40 hari 40 malam, sehingga hanguslah manusia yang di luar bahtera yang dibangun oleh Nuh. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan seperti itu. Bisa aja dong Tuhan melakukan seperti itu. Misalnya di zaman sekarang, kalau misalnya kayu salib, karya salib belum dinyatakan. Kalau Tuhan melihat dari ke atas sana, melihat kebobrokan manusia di muka bumi, ada banyak ketidakbenaran, bisa aja kan Tuhan memilih Ibu Rustida sebagai umat manusia yang menjadi generasi-generasi selanjutnya. Lalu Pak Iwan disuruh bangun, bahtera, bangun. Lalu dibangunlah di Gunung Ceremai. Nanti ada Om Joni yang menjadi gate-nya Gunung Ceremai. Dibangunlah bahtera di Gunung Ceremai di sini. Lalu naiklah keluarga Ibu Rustida. Ada saya juga di sana Bapak Saudara. Saya kan keluarganya. Tapi sebelum karya itu dijadikan, saya telepon keluarga saya juga yang di kampung. Mak, datang ke sini. Ada apa? Ada bahtera yang mau dibangun. Nah, bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan hal demikian. Tetapi apa yang membuat sehingga Allah yang langsung turun tangan melalui Kristus Yesus? Karena dia melihat, ia tidak menemukan lagi sosok manusia yang patut untuk ia pertahankan. Sehingga apa? Sehingga dirinya lah yang menjadi korban. Untuk apa? Memulihkan kita, menyembuhkan kita, menghubungkan kita kembali kepada Tuhan. Ialah yang datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Menjadi tugas kita adalah, yuk kita terus meminta kepada Tuhan. Mungkin tidak meminta kesembuhan, karena kita melihat seperti atau seakan-akan Tuhan lama banget untuk menyembuhkan. Coba kita lihat di pokok doanya, minta hati yang kuat, hati yang sabar untuk menanti-nantikan akan janji Tuhan. Tak ubah mungkin, ya. Mungkin kita udah capek Tuhan. Yuk, sembuhkan aku Tuhan. Terus akan-akan Tuhan tidak menjawab.
Atau sederhananya gini, contoh kasus seperti Pak Manalu, ya sudah sekian tahun beliau untuk struggle, untuk berjuang di dalam rasa sakit yang dia alami, dan mungkin bisa mengalihkan atau meminta Tuhan kuatkan hati untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Saudara, apa kita sadari keterbatasan Pak Manalu tidak dapat menginspirasi orang, khususnya anak-anak muda. Kalau anak-anak muda masih sehat secara fisik, harusnya jangan mager untuk datang ke gereja, harusnya gercep. Kalau Pak Manalu aja dengan keterbatasannya, beliau masih tetap setia untuk datang ke gereja. Lalu bagaimana dengan kita anak muda? Begitu ya. Saudara, percayalah, Tuhan tetap setia. Amin. Bukan tentang seberapa besar rasa sakit yang kita alami, bukan tentang seberapa beratnya pergumulan yang kita alami, tetapi tentang dimana kita tetap di dalam Tuhan, dimana kita tetap masih bersama-sama dengan Tuhan, masih dapat menghirup udara, masih bernafas, masih bisa tersenyum. Itu patut kita syukur. Bersabarlah Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini mungkin ada permohonan-permohonan doa Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum terjawab untuk memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan tidak jahat. Tidak. Tuhan tidak pernah melakukan pembiaran. Ubah perspektif kita, ubah. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun umat ciptaan. Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera pada setiap kehidupan kita. Sekali lagi, jikalau pemulihan, kesembuhan itu belum terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengubah perspektifmu tentang kesetiaan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ia baik untuk selama-lamanya, kasih setia. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKP Kuningan yang doa-doanya belum terjawab. Tuhan menyatakan karyanya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap bersabar Bapak Ibu Saudara, tetap nantikan janji Tuhan. Sekalipun ada keterbatasan baik dari segi ekonomi, percayalah Tuhan tetap setia. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau di titik-titik terendah kita masih tetap bisa untuk berjuang dan kita sampai di titik ini, Tuhan yang sama juga akan tetap menolong kita, bersama dengan kita untuk membawa kita menang dari pergumulan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin tayangkan satu video yang saya yakin ini memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati kita semua. Pada saat saya persiapan khotbah, saya menemukan satu video yang sangat menginspirasi. Sebenarnya sangat menginspirasi saya secara pribadi. Di dalam ayat Alkitab atau firman Tuhan yang saya bagikan. Saya mau kita sama-sama menyaksikannya, kita sama-sama menyimaknya dengan baik setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beliau. Mari multimedia bantu saya untuk menampilkannya dan diulang dari awal. Ini singkat Bapak Ibu Saudara, jadi mohon konsentrasi. But He promises that He'll be with you. He'll give you exactly what you need. His grace is sufficient, and He will never leave you. He'll give you enough strength for the day. And even when it's difficult, Jesus is still faithful, and you can believe in the impossible, because nothing is impossible for Him to do.
Saya mau ngajak kita menyaksikan video ini sekali lagi. Mari kita sama-sama fokus untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan. Karena bahasa Inggris saya, kita ada membaca dari translate yang ditampilkan di bawah. Mari sekali lagi, mohon bantu multimedia. Life is never promised to be easy. But He promises that He'll be with you. He'll give you exactly what you need. His grace is sufficient, that He'll never leave you. He'll give you enough strength for the day. And even when it's difficult, Jesus is still faithful. And you can believe in the impossible, because nothing is impossible for Him to do. Bapak Ibu Saudara, yang menginspirasi saya begini Bapak Ibu Saudara. Dengan keterbatasan beliau, mohon ditampilkan slide terakhir. Dengan keterbatasan beliau masih mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia. Kurang sakit apa dia? Dengan keterbatasan ini, secara umum dia sakit. Tapi apakah ia fokus pada sakitnya? Tidak. Ia mengubah perspektifnya. Ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia. Kalau kita yang sehat, yang lengkap secara fisik, masih saja meragukan tentang kesetiaan Tuhan di dalam memulihkan keadaan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, kita lebih bobrok dong dibandingin dia. Kalau dia saja dengan keterbatasannya dia masih mampu, masih mau mengatakan Tuhan itu setia. Tapi kuncinya, Bapak Ibu Saudara, Roh Allah ada atas hidupnya. Oleh sebab itu, saya mau di dalam lembah kekelaman, sakit, penyakit yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, minta untuk Roh Allah aktif atas hidup kita, supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, supaya kita bisa mungkin menjadi penyembuh untuk orang lain. Mungkin bukan kita yang sakit, bukan, tapi kita yang menjadi dokter untuk orang lain. Kita yang menjadi penolong yang dipakai oleh Tuhan, yang menginspirasi, yang menghibur, yang menguatkan, yang memotivasi. Bisa. Oleh sebab itu mintalah Roh Allah aktif dalam hidup kita, supaya ada banyak akan kebenaran, mukjizat yang akan kita pancarkan di dalam hidup kita. Saudara, ini pernyataan beliau di dalam video tersebut. Saya mencatat di sini namanya Nick Vujicic. Beliau adalah motivator Australia. Dan keterbatasannya, beliau sudah banyak menguatkan orang-orang. Beliau sudah banyak mungkin menyembuhkan yang mungkin hatinya sedang sedih, sedang terpuruk, sedang hancur. Beliau dapat menyembuhkan. Kalau dia dapat dipakai oleh Tuhan, saya mau kita jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan sama-sama juga mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Kalau kita tidak korban dari sakit penyakit saat ini, marilah kita menjadi penolong, mau untuk menjadi penolong orang lain. Baik, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca dari pernyataan ini. Saya mau ini menjadi suatu pernyataan iman yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Mau kita sama-sama baca bersama. Dan katamu itu digantiku. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Paham ya? Katamu itu diganti dengan ku. Siap?
Katakan dengan kuat, biar Tuhan yang menyaksikan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan iman di dalam jemaat GKPB Kuningan. Mari kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Hidup tidak pernah dijanjikan mudah, tapi Dia berjanji akan bersamaku. Dia akan memberikan apa yang aku butuhkan. Kasih karunia-Nya cukup, sehingga Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dia akan memberiku cukup hari itu, dan bahkan ketika itu sulit, Tuhan tetap setia, dan aku dapat percaya pada hal yang mustahil, karena tidak ada yang mustahil untuk Dia lakukan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah saksikan, yang sudah kita renungkan pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang penyakit yang kita alami, tapi ini bagaimana tentang kita dapat mengambil sikap yang bijaksana untuk membereskan setiap penyakit-penyakit dalam hidup kita. Jangan fokus pada penyakitmu, jangan fokus tentang apa yang kamu alami. Fokuslah kepada cara yang harus kamu lakukan. Kalau kita fokus dengan penyakit kita akan jadi benci dengan diri kita sendiri. Kita akan benci dengan keadaan, kita akan benci dengan orang lain. Bahkan kita akan benci kepada Tuhan. Tetapi mintalah pertolongan pada Tuhan. Carilah cara yang bijaksana. Carilah cara yang dituntun oleh hikmat untuk kita mengalami kesembuhan, pemulihan atas hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama angkat pujian ini. Saya mohon fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang di fase yang baik-baik saja, saya mau saudara yang saat ini hidupnya sedang baik, berdoalah kepada orang yang membutuhkan pemulihan. Berdoalah kepada orang yang membutuhkan kesembuhan. Orang tuamu mungkin, rekan kerjamu mungkin, sahabatmu mungkin, berdoalah. Minta belas kasihan Tuhan untuk Dia nyatakan atas hidup beliau. Mari kita angkat pujian ini, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Sama-sama katakan dengan iman. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama ungkapkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
mengimani sesuatu karya yang terbesar, karya yang ajaib itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Setiap kami yang merindukan suatu kesembuhan, suatu pemulihan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sedang berkarya atas setiap kehidupan kami, sehingga karya-karya yang ajaib akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kesabaran ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan akan dikabulkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengubah perspektif kami Tuhan. Kami tidak lagi meragukan kesetiaan-Mu, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang setia. Itu sebabnya Bapa, terjadilah sesuai dengan iman setiap kami. Apapun yang kami imani di dalam Kristus Yesus, Engkau akan menyatakannya. Sesuatu hal yang mungkin mustahil bagi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesembuhan, pemulihan dari Kristus Yesus, dari Allah kami, itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, menyampaikan pesan-pesan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada kami, akan terus mengingatkan kami, menguatkan kami, menjagai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami diberkati, kami dilimpahi Tuhan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa yang maha tinggi tercurah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami bawa di hadirat-Mu. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Firman-Mu mengubahkan setiap kami. Firman-Mu memperbaharui seluruh kehidupan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memulihkan keadaan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Mari pakai lebih lagi Tuhan. Pengurapan yang daripada Allah terus bertambah-tambah atas kehidupannya ya Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Kau berikan kami membawa sebagian milik yang Tuhan percayakan ke rumah-Mu. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Karena kami tahu, karena kami sadar bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan dan kami bawa ke rumah-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan terus mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau limpahkan atas hidup kami. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak yang Tuhan percayakan, suami, istri, anak, cucu, menantu. Tuhan Engkau memberkatinya ya Bapa. Tidak ada satupun berkat yang terlewatkan daripada-Mu ya Tuhan. Semuanya tersampaikan oleh kehidupan kami dan kami menikmati yang baik yang daripada Engkau ya Bapa. Buatlah kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Roh kami tetap terbangun Tuhan. Kami dengan membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang berdampak. Hidup kami menjadi hidup yang bermakna Tuhan. Karena kami terus membangun relasi kami dengan Engkau dan hidup kami tetap kuat dan tetap bertindak di dalam iman yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat semua kebutuhan umat-Mu. Engkau melihat semua apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Bapa, temuilah dan berilah pertolongan bagi seluruh umat-Mu. Jawablah tepat pada waktunya. Jangan biarkan Tuhan mereka lemah. Jangan biarkan mereka terjatuh karena sesuatu yang mereka hadapi. Tapi biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan Tuhan senantiasa karena mereka melihat pertolongan-Mu nyata bagi seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami yang sedang lemah, letih, lesu dan tidak berdaya hari ini dibangkitkan oleh Tuhan.
di dalam nama Yesus. Semua yang punya masalah dan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Semua yang membutuhkan pertolongan baik secara ekonomi, Tuhan menolong, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji Tuhan, oh, dan tidak pernah menepatinya. Kami percaya Kau yang berjanji, Kau menepatinya tepat pada waktu yang Tuhan tentukan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan pulang. Biarlah sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan atas hidup kami. Tuhan, jauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Kau jauhkan bahkan dari semua sakit penyakit. Kau jauhkan Tuhan, sehingga kami benar-benar aman di dalam perlindungan. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami, sehingga kami tidak meminta-minta roti, tapi kami memberikan roti bagi orang yang membutuhkan. Tuhan, tangan-Mu senantiasa terulur atas kehidupan kami, untuk mengangkat kami senantiasa semakin hari semakin naik terbang tinggi, bagaikan Raja Wali melintasi langit biru, melintasi badai hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati, tangan-Mu kepada Tuhan, terangkan, ajukan kepadanya. Percayalah pertolongan datang daripada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji, Dia selalu setia, Dia selalu ada menyertai hidup kita dan mau menolong kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin.